Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya bakal berbagi pengalaman. Alhamdulillahnya Allah telah memberikan pembelajaran buat kita. Pengalaman, sebenarnya lebih ke pengalaman buat saya sekeluarga. Istri saya bersama anak saya yang kedua terkena positif COVID. Waktu itu kita tes swab di hari Sabtu malam karena memang istri saya demam meriang dari hari Kamis. Jumat panas tinggi, anak saya hari Sabtu juga demam. Akhirnya kita swab. Istri saya dan anak saya yang kedua positif. Alhamdulillah saya pribadi negatif. Jadi teman-teman, saya juga awalnya berpikir bahwa kalau orang yang tidak ada bawaan penyakit kemungkinan OTG, tanpa gejala. Tapi kan ini pengalaman saya pribadi. Hari Minggu kurang lebih jam 4 istri saya sesak nafas yang sampai bener-bener gak bisa nafas. Untungnya bisa ditanganin, ada salah satu klinik yang telah membantu untuk memberikan oksigen. Jadi ini berbagi pengalaman jadi kalau teman-teman memang misalkan sudah ada gejala, secepatnya lapor kepada pihak setempat RT, dan insya Allah dari pihak RT bakal membantu untuk dilaporkan ke Satgas COVID. Jadi saya juga termasuk orang yang tadinya ya udah menanggapi, ternyata lumayan bikin ngehajar mental kita gitu. Tapi insya Allah saya sendiri sih alhamdulillah awal-awal aja, karena memang melihat istri saya itu waktu itu memang ya posisinya ya sesak nafas yang benar-benar tidak bisa nafas gitu loh. Awalnya meriang, terus sakit badan. Saya juga udah mulai curiga saat itu gitu loh. Cuma kan saya berusaha untuk berpikir positif dulu. Saya juga dapat info kalau emang mau swab itu nunggu sebenarnya 2-3 hari baru swab, karena maksudnya biar hasilnya insya Allah lebih akurat gitu ya, positif hasilnya gitu. Jadi juga saya juga isolasi mandiri walaupun saya negatif, tapi juga saya izin kepada pengurus RT untuk bolak-balik rumah sakit karena memang ada beberapa yang harus saya urus di rumah sakit. Dan saya juga harus ngontrol anak istri saya di sana. Tapi saya tidak keluyuran lah kemana-mana, cuma keluar memang ada keperluan memang apa. Kalau untuk masalah makan alhamdulillah dari RT juga kita diurus, disiapkan. Jadi teman-teman juga jangan panik kondisi seperti ini, jangan berpikir aneh-aneh, harus tetap rileks, tetap olahraga walaupun ya minimal depan rumah kita izin sama pengurus, kita jemur. Kan saya juga nggak tahu ya posisi saya kemarin negatif, tapi kan saya sempat kontak sama anak istri kan. Setelah itu ya tetap saya juga harus menjaga yang namanya komunikasi dengan tetangga, warga, siapapun orangnya. Walaupun kita ngobrol ya jarak jauh aja, kita juga harus menghargai mereka. Kita tetap harus menyediakan sanitizer gitu ketika kita memang keluar, mau ngasih kartis atau apa semprot dulu. Jadi jangan sampai kita menularkan kepada orang lain seperti itu ya. Alhamdulillah baru hari ini saya juga baru mau beres-beres rumah karena memang kemarin sangat berantakan, karena saya juga tidak berani masuk kamar ya. Hari pertama saya langsung ngambil tindakan untuk semprot gitu pakai sanitizer. Jadi memang kalau bisa teman-teman minimal harus punya lah kayak gini, kita harus punya ya minimal. Kalau sampai kejadian
keluarga kita ada yang kena, kita bisa untuk penyemprotan untuk penyemprotan pertama lah. Kayak ini udah kita hari ini baru kita angkat dari hari apa sekarang, hari Selasa baru kita angkat kain kan, takut saya beres-beres, takutnya malah masih ada virus yang nempel. Jendela dibuka seperti ini, saya juga baru nyuci yang awal ya, seperti itu, karena memang harus diberesin ya, gak enak lihatnya di rumah. Jadi ini pengalamannya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang mengalami seperti saya ya, itulah salah satunya kita harus menyediakan sanitizer buat semprot di rumah, terus menyediakan masker. Pokoknya hal terpenting kalau saya kemana-mana, di tas kecil saya selalu ada namanya sanitizer. Jadi dikit-dikit sanitizer, terserah lah orang mau ngomong apa, kita dikit-dikit nyemprot. Tapi kan ini kita tidak bisa memungkiri bahwa COVID itu ada gitu loh. Kalau masih berpikir COVID bilang nggak ada, ini udah banyak yang terkena dampaknya gitu loh. Masa apapun alasannya, tetap kita jaga kesehatan. Toh nggak ada salahnya kita menjaga kesehatan. Kita nggak salah juga kita pakai masker, tetap harus kita jaga. Seperti itu sih pengalaman dari saya. Intinya sekarang sih anak istri saya sih di rumah sakit, kondisinya udah sehat. Tapi walaupun hasil PCR terakhir hasilnya positif, minimal istri sudah nggak pakai oksigen, makan juga penciumannya sudah ada. Kalau anak saya sih sebenarnya tidak ada gejala apapun. Kenapa kita memutuskan untuk dirawat di rumah sakit? Karena kondisi kita bertiga. Anak saya yang pertama posisinya waktu itu tidak di rumah ketika istri saya terkena COVID. Jadi anak saya pertama itu kondisinya lagi nginep di rumah orang tua saya. Jadi ya alhamdulillah lah, nggak kena lah untuk tidak terpapar COVID lah, intinya seperti itu. Pokoknya ya juga kesehatan terus lah intinya. Lumayan kalau ditanya rasanya kemarin gimana, hari pertama bener-bener yang bingung gitu, mau minta tolong sama siapa gitu, menitip anak, kondisi anak juga posisinya yang kedua positif ya kan. Kita juga harus mau nggak mau harus gendong anak saat itu ya. Makanya saya sekarang tidak komunikasi dengan tidak ada kontak fisik dari dekat. Kalau ngobrol cuma saya dari luar. Kalau memang kita berjemur ada orang lewat ya kita masuk. Jadi kita menghargai juga gitu. Intinya kita juga jangan sampai menularkan kepada tetangga kita, teman-teman kita. Intinya itu. Saya pun ke rumah sakit, ngasih makan, ngirimin baju, beli minum, pulang. Jadi nggak ada kata di mana dulu, nggak. Pokoknya jadi saya juga kepada klien-klien saya pun saya bilang saat ini saya tidak bisa ketemu sampai tanggal sekian, kemungkinan insya Allah sebelum tanggal sekian kita sekeluarga sudah tidak ada yang terpapar COVID gitu. Oke, cukup sekian dari saya. Jaga kesehatan, jaga bahwa COVID itu ada. Kita juga harus jaga kesehatan, terutama kalian harus sayang sama orang terdekat, anak, istri, orang tua. Jadi jangan gampangin semua itu. Oke? Karena saya memang benar-benar melihat sendiri kondisi saat saya bawa ke rumah sakit itu, ambulan gak berhenti-berhenti masuk ke rumah sakit. Benar-benar mereka sampai penuh, cari lagi. Saya rasa juga ada beberapa orang yang mungkin tadinya nggak percaya, nggak ada, sampai ada yang benar-benar kayak gimana itu akhirnya mengakui juga ketika orang tuanya kena gitu. Itulah saya lihat sendiri seperti itu. Jadi benar-benar kalian harus jaga semua. Walaupun gue biasa aja, flu biasa. Memang ini flu biasa terlihatnya, tapi ada beberapa orang yang memang fisiknya tidak bisa menerima itu, bahkan sesak nafas yang luar biasa, ada ya macam-macam lah yang dirasakan gitu. Apalagi yang punya penyakit asma, diabetes,
kalau nggak salah kolesterol juga. Ya intinya berbahaya untuk mereka. Mungkin kalau kalian yang bilang biasa aja, mungkin kalian tidak punya penyakit tersebut gitu loh. Ya, tapi kalian juga harus menghargai orang lain. Sekarang kita balik, kalau kondisinya Anda yang menganggap seperti itu, dan kita balik Anda yang punya penyakit bawaan, saya rasa Anda bakal punya pemikiran yang berbeda. Saya rasa Anda juga bakal khawatir seperti itu. Jadi Anda yang tidak punya penyakit bawaan dan kerasa biasa aja, tolong minimal Anda menjaga prokes, pakai masker, hargai orang lain, tidak sembarangan. Kalau misalkan Anda merokok pun kalau bisa jangan sembarangan posisinya, karena memang dari rokok takutnya mengeluarkan juga. Jadi ini bicara pengalaman saya pribadi, apa yang saya rasakan. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa nonton channelnya donan.com official. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.